Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang besar bagi kami. Engkau yang telah mati, bahkan Engkau bangkit bagi kami. Supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa betapa kami dikasihi oleh Tuhan. Bahwa betapa kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Dan karena itu Engkau mau supaya kami menyadari akan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memaknai arti kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi dan bertanggung jawab atas kami. Kami bersyukur menerima pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu yang lebih daripada kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Karena itu ajar kami sungguh-sungguh hidup menghargai pengorbanan Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa, berbicara bagi setiap kami sore hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Kita bersyukur punya Tuhan ya, kayaknya saudara ya, orang Kristen tuh bersyukur punya Tuhan ada wujudnya. Ada wujudnya loh. Jadi kita nggak usah susah membayangkan wajah Tuhan kita tuh seperti apa. Dulu saya ketika belum kenal Yesus ya, kalau berdoa gitu saya susah membayangkan wajah Tuhan tuh seperti apa ya. Karena kita tuh manusia butuh figur. Kita tuh butuh gambaran. Ya, saya bersyukur ya ketika saya menjadi Kristen, saya percaya kepada Yesus. Ketika saya berdoa, ada yang saya bayangkan gitu, wajah Tuhan Yesus. Kalau kita tanpa punya Tuhan yang tanpa gambaran tuh kayaknya susah. Waktu kita berdoa coba bayangkan wajah Tuhan, tiba-tiba yang muncul sembokong. Ya, atau yang muncul bayangan hitam gelap gitu. Firman Tuhan berkata, coba kita buka bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, ayat yang ke-19 saudara. Firman ini berkata begini saudara ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau saudara sudah dapat baca bersama. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Katakan. Saudara, dikatakan jika kita hanya dalam hidup yang sekarang ini saja menaruh pengharapan kita kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa? Kita sudah menerima karya keselamatan dan diangkat menjadi anak, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan engkau menaruh harap percayamu hanya selama engkau ada di dunia ini saja. Tetapi sampai pada kehidupan yang akan datang. Karena itu bagi orang Kristen, bagi orang percaya, mati itu adalah sebuah Saudara mau untung gak? Saya hanya menjebak loh. Ya, mati itu. Jadi siapa yang mau untung? Semua sudah siap mati. Amin kan? Siapa yang sudah siap mati? Angkat tangan. Yang sudah siap mati. Saya enggak tanya yang sudah mau mati. Ya, saudara, Anda siap atau tidak? Kalau kematian itu datang, kita nggak bisa menolak. Jadi daripada tidak siap, lebih baik. Bagaimana mempersiapkan diri? Bukan beli tanah di kuburan yang mahal. Ya, beli yang ini teman saya bilang, saya sudah punya lubang loh Bu di sini. Oh iya?
Kami satu keluarga Bu, ada 6 orang, saya beli 6 lubang. Ini satu lubangnya 1 M loh Bu, karena ini di bagian atas dekat sama taman. Satu lubang 1 M, jadi 6 lubang 6 M. Saya tanya, udah ada lubang, kapan masuknya Bu? Langsung dia, oh Tuhan, tolak dalam nama Yesus Ibu Debbie, tidak boleh bilang begitu. Iya biasa orang kalau sudah siap lubang berarti siap masuk. Ya, kalau saya ada duit pun saya nggak mau beli lubang. Karena mempersiapkan mati bukan engkau beli lubang. Amin. Siapkan hidupmu untuk sungguh-sungguh saat kita menghadap Tuhan. Kita ini dalam keadaan siap dan layak. Saudara, kalau kita mati, maaf ya, anakmu akan menangis. Kalau suami yang mati, istri mungkin akan menangis. Orang-orang dekat dengan engkau akan menangis kalau engkau rajin berbuat baik selama hidupmu. Tapi kalau engkau jahat, orang bilang syukur, akhirnya mati juga kau. Lalu ketika istrimu menangis, anakmu menangis, sahabatmu kirim bunga, ada yang cuma WA, sorry gak bisa datang karena sibuk, turut berduka cita ya. Ada yang cuma bikin status di Facebook atau di IG, RIP. Saudara, ketika engkau mati, 1-2 hari mereka bersedih. Tapi seminggu kemudian mereka mulai lupa tentang kau. Dan orang akan mulai mencari pengganti di posisimu. Kalau engkau sebagai bos, maka posisimu akan diganti oleh orang lain. Kalau engkau sebagai istri, tolong bapak-bapak jawab. Kalau yang mati istri maka memang kudus sekali nih jemaat. Kalau yang mati istri naik menara doa terus. Ya. Saudara, biasanya begitu, laki-laki itu ngomong tok. Ya, ngomong tok. Sampai ada bapak-bapak istrinya meninggal. 1 minggu dia ke kuburan terus. 1 minggu ke kuburan, bawa bunga sama kipas angin. Ditanya orang, bapak kenapa bawa kipas angin? Istri saya ngomong, kalau kuburan saya belum kering kamu udah boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas supaya ya, makanya bapak-bapak itu pret. Kalau engkau sebagai istri, maka tidak lama suamimu akan mulai mencari pengganti posisimu. Kalau ibu-ibu, suaminya yang mati mungkin masih banyak yang bertahan. Bapak kayaknya kepahitan ya Pak. Banyak loh Pak, saya temuin banyak ibu-ibu tuh lebih setia. Enggak, sampai sekarang banyak ibu-ibu yang bertahan. Jadi bapak gantian aja, bapak yang khotbah, saya turun. Ya, kalau ibu-ibu tuh lebih setia saudara, terbukti. Bapak mau bilang iya atau tidak, saya yang ngomong. Karena saya menemukan di lapangan banyak Pak. Lebih banyak janda daripada duda. Bapak-bapak itu masih punya istri, saya sudah melirik kanan kiri. Ya, bapak-bapak kalau rat istrinya sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. 2 minggu, Tuhan tolong. 1 bulan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Dia mulai berdoa begitu, apalagi masuk 3 bulan, Tuhan, aku percaya Engkau sudah menyediakan pengganti yang terbaik. Itu bapak-bapak. Tapi bapak-bapak di sini tidak ngaku. Ya, saudara, waktu kita mati, kita akan mulai dilupakan dan Alkitab bilang orang mati dia akan melayang lenyap dan tidak ada lagi kenangan terhadap dia bagi orang hidup. Makanya selama kita hidup, seriuslah akan hari kematianmu. Kenapa? Karena pada waktu engkau mati, engkau sendirilah yang akan menghadap Sang Penciptamu untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidupmu di dunia ini. Namun kita bersyukur, ayat ini berkata, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang hanya menaruh harap kepada Kristus
ketika dia hidup saja. Kita ketika menaruh harap kepada Kristus sampai pada kekekalan, maka kita berani berkata begini, Tuhan, sekalipun doaku tidak dijawab, sekalipun masalahku tidak ada jalan keluar, aku tidak akan pernah menyangkal namamu. Sebab aku percaya jaminan pasti akan hidup yang kekal itu ada di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya sedih kalau melihat orang-orang yang hanya menaruh harapan di dunia ini. Waktu dia kecewa, dia tidak melihat jalan keluar. Ada seorang pendeta Afrika yang luar biasa. Dia berdoa orang disembuhkan. Dia melakukan mujizat, orang-orang disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Satu kali dia kena satu penyakit saudara yang tidak ada obatnya. Dia berdoa kesembuhan untuk dirinya, tidak terjadi kesembuhan. Dia berpuasa, dia berdoa terus tidak sembuh. Dan akhirnya dia menyangkal Yesus dan dia tinggalkan Tuhan. Dia mati di dalam kepahitan dengan sakit hati dan berkata, aku malu Tuhan, aku berdoa menyembuhkan orang, mereka sembuh. Tapi ketika aku sakit, aku tidak sembuh. Seringkali Tuhan izinkan itu duri di dalam daging. Biarlah kita menaruh harap kepada Tuhan. Aku sembuh atau tidak sembuh, aku percaya di ujung sana ada kemuliaan yang sudah menantiku. Kenapa saudara? Karena ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Kita harus berani berkata, Tuhan, aku percaya. Ya, hidup mati itu di tangan Tuhan dan kematian itu adalah yang pasti akan datang. Karena itu saya mau bilang saudara, hari ini mari kita serius dengan hidup kita. Ya, teman saya bangun pagi, dia bilang sama suaminya masih di tempat tidur. Aku siapin makan dulu ya. Dia pergi turun di bawah masak. 30 menit. Dia balik ke kamar, suaminya udah meninggal di tempat tidur. Tidak sakit. Lagi pegang handphone, meninggal. Dia nangis telepon saya, Bu, kalau saya tahu Bu, saya enggak usah masak pagi itu. Mungkin saya bisa lihat suami saya dijemput Tuhan. Saya bilang kalau ibu di atas nemeni ya dia enggak mati. Itulah rahasia Tuhan. Ibu enggak usah seandainya Bu. Dia telepon saya nangis, Bu, saya mau pelayanan. Ibu mau pelayanan kemana? Ajak saya Bu. Saya tuh udah lihat orang mati Bu. Tidak ada satu pun yang dibawa Bu. Bahkan semua rencana-rencana yang sudah dibuat berhenti semua saat itu juga. Karena itu naif banget kalau kita hidup tanpa memikirkan Tuhan Sang Pencipta itu dalam hidup kita. Dia sangat kehilangan. Saya bilang, Ibu yang kuat ya. Saya berusaha Bu, kalau suami saya ini orang jahat Bu, mungkin dia mati saya senang. Saya bilang puji Tuhan akhirnya kau mati. Tapi suamiku ini orang baik. Kami bersama-sama terus berdua. Bahkan seminggu yang lalu dia suruh saya urus paspor. Dia bilang urus paspor kita udah mati, saya mau pergi ke Yerusalem. Dan ternyata dia ke Yerusalem baru. Gak ada yang tahu hidup ini saudara. Sebaliknya saya ketemu dengan satu orang ibu yang lain, suaminya juga meninggal serangan jantung. Lalu ketika ketemu saya gak bertemu berbulan-bulan, suaminya meninggal. Ketemu di satu tempat saya sedih begitu muka saya, Bu, Bapak meninggal ya Bu. Serangan jantung, Ibu gak ada tanda-tanda, saya turut berduka cita. Dia tarik tangan saya, Bu Debbie, gak usah berduka cita Bu. Kenapa? Nggak usah, memang dia pantas mati. Terus saya bilang, kenapa Ibu ngomong begitu? Ibu tahu waktu dia mati, saya buka handphonenya, dia selingkuh sama janda Bu. Bapak-bapak, kalau kau mati handphonemu akan dibuka. Jadi lebih baik dari sekarang jangan ada dusta di antara kita. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam supaya kalau kau mati, dilihat istrimu, enggak ada apa-apa. Makanya istrinya bilang, memang dia pantas mati Bu, pantas. Saya itu 2 minggu yang lalu
berdoa Bu, saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa hidup kami berat? Mau usaha rasanya mentok terus nggak bisa tembus, mau coba ini gagal lagi. Tuhan tuh jawab saya, kata istrinya, Tuhan tuh jawab saya, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi dosa, ada dosa yang disembunyikan. Lalu dia panggil suaminya. Berapa minggu sebelum suaminya meninggal, Pak, aku tuh berdoa, Tuhan jawab, ada dosa Pak. Bapak itu simpan dosa apa? Suaminya ngamuk, marah besar. Kamu tuh ngomong apa sih? Dosa-dosa. Biasanya suami kalau ditanyain marah, itu biasanya benar. Amin ibu-ibu. Oh, ibu-ibu kok kayaknya semangat sekali ya. Aminnya itu dengan daging loh, amin. Berarti banyak bapak-bapak begini itu di sini. Saudara, mari satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Nah, saudara, apa sih makna dari kebangkitan Kristus? Mari kita lihat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, ayat yang ke-6. Karena apa? Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa makna dari kematian dan kebangkitan Kristus? Ketika kita menjadi sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan supaya apa dikatakan? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Setiap orang itu memiliki yang namanya tubuh dosa, yaitu manusia daging. Ini loh, daging ini yang bikin kita berdosa. Makanya Rasul Paulus bilang, selama aku diam dalam tubuh celakaku ini, aku itu jauh dari Tuhan. Rasul Paulus menyebut tubuh dosanya itu sebagai tubuh celaka. Dia berkata, aku tidak berdaya berada di dalam dagingku, sebab setiap kali aku mau buat yang baik, pasti yang jahat yang aku buat. Kita semua pengen hidup kudus, tapi kita masih ada di dalam daging. Tadi saya baru konseling orang, aku tuh emosi Bu, ketemu teman kantor, ketemu ini, saya gak pengen marah, tapi mereka itu bikin marah. Tapi saya bilang, Bapak harus menang terhadap dagingmu. Taklukkan manusia dosamu itu. Taklukkan manusia lamamu, matikan kuasanya. Kalau dulu kita sebelum dimatikan bersama Yesus, kita marah maki orang kita sepuas-puasnya. Tapi ketika kita belajar menanggalkan manusia lama, maka kita harus mulai belajar menaklukkan yang namanya manusia lama, yaitu tubuh dosa kita. Waktu kita baru mau marah, nggak jadi. Oh iya, dalam nama Yesus, aku nggak boleh marah. Itu namanya kita latihan untuk mematikan manusia daging. Kalau dulu kita tiap hari nonton film porno, nggak usah angkat tangan. Nggak usah angkat tangan, ya. Ada yang bilang, saya Bu, satu hari bisa nonton film porno tuh sampai 5-6 kali. Saya jamin orang yang kayak begitu otakmu tuh rusak. Rusak otak saudara. Ya. Darahnya sudah mengental dan hitam orang macam begitu. Kortisolnya naik. Jangan bermain-main dengan dosa. Pagi-pagi saya habis khotbah di sini ada yang menemui saya. Bu, saya minta didoakan. Kenapa? Saya homoseksual. Saya ditegur sama khotbah ibu, saya mau ngaku Bu. Saya tiap hari disuruh sama iblis nonton video porno yang homo-homo. Saya bilang kamu bertobat loh.
Tidak ada pendeta hebat yang bisa doain kamu. Biar saya tumpang kaki kau. Tidak bisa kalau bukan dari dalam dirimu yang niat. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya bilang berdoa, tengking itu. Lawan itu, matikan manusia lamamu. Memang saudara, ini dosa hari-hari ini cuma sejauh komputer, sejauh handphone, sejauh jari ini loh. Kita aja, saya tuh di Google cari ya, kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Bayangkan. Sekarang tergantung kita mau klik kaki Dian atau kakinya. Ya, pakai stocking hitam. Yang jaring-jaring, enggak usah dibayangkan. Nanti sekali saudara klik kaki Dian, besok kaki Susi muncul. Saudara akan ditawari terus sama setan. Tapi engkau harus berkata, tidak iblis. Aku matikan manusia lama aku, kan aku sudah mati bersama Kristus dan aku mau dibangkitkan bersama dengan Dia. Lawan saudara, lawan. Lalu tadi pagi dia bilang gini, kalau gitu Bu saya mau cari komunitas Kristen ya. Kalau saya anjurkan kamu, sebaiknya kamu bangun dulu imanmu. Di kamar, kamu dengerin khotbah, kamu tengking dirimu depan kaca, sebutin namamu. Kalau namamu, siapa yang aman ya? Saya mau pakai contoh tapi takut nanti ada yang nama yang sama, nanti tersinggung. Ya misalnya namamu, ya Joko aman sini ya, enggak ada orang Jawa kan. Kalau di Solo saya enggak berani pakai nama Joko. Kalau namamu Joko, kamu bilang, Joko engkau dicipta sebagai laki-laki. Roh homo, roh banci keluar dalam nama Yesus. Tengking itu. Karena Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang melambai-melambai. Itu dari iblis, amin. Lalu dia praktekkan, lalu dia bilang, saya mau cari komunitas Kristen. Jangan, karena sekarang banyak juga di gereja yang melambai. Banyak saudara. Ya, tapi di sini enggak ada. Yang ngaku. Iya jangan loh, ini serius ya Bapak Ibu. Ayo kita taklukkan manusia lama kita. Biar tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Bagaimana caranya? Engkau harus terus belajar berbuat kebenaran. Saya bilang sama cowok itu tadi pagi, kalau engkau terus rajin melakukan kebenaran, setan itu lama-lama mundur. Karena Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Bukan karena kau didoakan pendeta. Kalau kau didoakan pendeta mungkin roh itu pergi. Tapi ketika dia lihat rumahmu kosong, dia balik ajak 7 roh lebih jahat. Jadi dari dirimu sendiri yang harus berperang. Makanya saya sudah bilang selalu, jangan titip-titip doa. Saudara, ketika Yesus akan dihukum, mahkamah agama, semua imam-imam, mereka mencari cara bagaimana Yesus ini bisa disalib. Karena yang bisa digantung di salib hanya orang yang berbuat kesalahan yang fatal. Alkitab mencatat, lalu mereka mencari saksi-saksi palsu. Saksi-saksi dusta yang akan memberikan keterangan agar itu memberatkan Yesus dan dia harus dihukum salib. Tetapi Alkitab berkata, keterangan beberapa saksi dusta tidak cukup memberatkan Yesus untuk digantung di kayu salib seperti seorang penjahat. Dan memang Yesus tidak membutuhkan kesaksian palsu untuk menyalibkan dirinya. Sebab memang dia datang untuk mati. Lalu ketika semua bingung, kenapa tidak bisa disalibkan? Mahkamah agama berkata, tidak bisa, tidak cukup memberatkan kesalahannya. Ada seorang yang maju dan berkata begini, dia ini telah berkata bahwa dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Ketika semua orang di situ mendengar hal itu, maka marahlah mereka, para mahkamah agama, para imam-imam berkata, dia sudah melecehkan nama Allah. Kenapa? Karena bait Allah adalah sebuah bangunan yang sangat sakral bagi orang Yahudi.
Kenapa bait Allah begitu penting dan Yesus harus dihukum mati karena dia berkata akan dirobohkan dan dibangun dalam waktu 3 hari. Karena bait Allah adalah tempat umat Yahudi berjumpa dengan Allah secara pribadi. Bait Allah itulah tempat pendamaian dosa. Ketika mereka melakukan dosa maka imam harus masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan darah korban untuk mendamaikan umat dengan Allah. Itu pun untuk masuk ke ruang Maha Kudus tidak sembarangan orang. Harus dicari imam yang benar-benar kudus. Sampai pada zaman itu imam kalau mau bertugas di ruang Maha Kudus, dia tidak berani tidur kalau malam. Kenapa? Dia takut mimpi basah loh. Benar saudara, saking kudusnya. Padahal kan kalau dipikir mimpi basah itu sesuatu yang alami dan tidak dibuat-buat. Bukan niat orang berdosa. Tapi imam itu tidak boleh ketika malam dia mimpi basah dan dia masuk dalam ruang Maha Kudus, dia pasti mati. Mereka harus menjaga kekudusannya sedemikian untuk mereka bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk memohon pengampunan Allah atas dosa umat itu. Dia masuk kakinya diikat pakai tali, dikasih lonceng yang gemerincing. Untuk apa? Kalau lonceng tidak berbunyi, berarti imam itu tidak kudus dan dia sudah jadi mayat. Maka tali itu ditarik, jenazahnya dibawa keluar. Untuk mendamaikan dosa manusia pada zaman itu. Bait Allah adalah sebuah tempat Tuhan hadir. Dan betapa, saudara saya bayangkan kalau Yesus itu tidak mati. Sampai sekarang kita ini menghapuskan dosa harus menyembelih kambing domba, darahnya. Maka kalau itu masih berlaku sampai hari ini, saya percaya itu kambing domba di pasar tidak akan cukup. Iya enggak? Untuk mempersembahkan dan memperdamaikan umat manusia dengan Allah. Betapa kudusnya imam itu. Dan Yesus berkata, robohkan bait Allah. Dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka marah saudara dan alasan itulah yang dipakai untuk menghukum Yesus di atas kayu salib. Dan memang untuk itulah dia datang. Alkitab berkata ketika dia mati di salib terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari berhenti selama 3 jam. Dan apa yang terjadi? Tabir bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dengan Maha Kudus, halaman dan pelataran itu terbelah menjadi 2. Artinya apa? Tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Tuhan. Lewat darah pengorbanan Kristus, kita semua berhak layak menghampiri Tuhan yang kudus itu untuk menerima pengampunan dosa. Makanya jangan kau titip doa sama pendeta. Kenapa? Karena tabir itu sudah terbelah. Kita semua bisa datang secara pribadi kepada Allah untuk memohon pengampunannya lewat darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan sejak saat itu saudara, terbukti itu terjadi. Akhirnya ketika Yesus mati, mereka berkata kepada Pilatus, dia berkata bahwa dia akan bangkit dalam 3 hari. Karena itu, taruhlah para penjaga di depan kuburannya. Jangan sampai pada hari ketiga, murid-muridnya mencuri mayatnya. Dan mereka berkata dia bangkit, maka akan terjadi penyesatan yang lebih parah. Lalu Pilatus berkata, bawa penjaga-penjaga ini taruh di depan kubur. Mereka memateraikan kubur itu dengan batu yang besar. Karena pada zaman itu penguburan bukan di dalam tanah, di dalam gua. Batu lalu ditutup sama batu besar. Ketika mereka sedang menjaga kuburan itu, hari yang ketiga terjadi gempa bumi. Malaikat turun di situ, lalu dikatakan di Alkitab malaikat itu menggulingkan batu itu. Dan pada waktu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburan itu. Waktu malaikat itu menampakkan diri, para penjaga itu melihat dengan mata kepala mereka. Dan Alkitab mereka, penjaga-penjaga itu Alkitab berkata, mereka menjadi pucat ketakutan seperti orang mati. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan temannya, lihatlah ke dalam. Yesus yang mati itu sudah bangkit. Dan mayatnya tidak ada lagi di dalam. Jadi saudara, kebangkitan Kristus itu ada saksinya.
Faktanya ada dan semuanya tercatat. Dan itu benar-benar terjadi. Kita harus percaya. Dikatakan di sini setiap kita yang mati dan bangkit bersama dengan Kristus, kita harus hidup dalam hidup yang baru. Kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 saudara. Sebab siapa yang telah mati, dikatakan di sana apa? Ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Hanya orang yang telah mati bersama Kristus, mereka yang dapat hidup bersama Dia. Ayat yang berikutnya, karena kita tahu bahwa apa? Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab apa? Kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Karena itu Yesus mati bagi kita cuma sekali. Jangan lagi engkau menyalibkan Dia karena engkau jatuh lagi di dalam dosa. Dikatakan di sana Yesus bangkit. Dia dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang terakhir, baca bersama dengan suara keras, ini adalah makna kebangkitan. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa apa? Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab apa? Sebab itu, baca, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Katakan bersama, amin. Saudara, ini jelas sekali. Kita harus memandangnya demikian, bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita harus hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Satu saat nanti kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus, dan disitulah kita akan memberikan pertanggungan jawab apa yang sudah engkau lakukan di hidup ini selama engkau ada di dunia. Karena itu saudara, mari kita hidup dengan benar, kita hidup dengan baik, supaya ketika Tuhan datang, kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Karena waktunya sudah habis, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan. Datang pada Tuhan, musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, hidup kami Engkaulah yang menilai. Tidak satu orang pun mungkin yang tahu, tapi mata Tuhan mengetahui hidup kami. Pada hari ini kami memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Itu juga artinya kebangkitan kami dalam hidup yang baru. Kami tidak mau bermain-main Tuhan dengan pengorbanan-Mu, sebab tidak ada lagi darah untuk menghapus setiap dosa yang kami sengaja lakukan. Kami berdoa Tuhan, ajar kami menghormati kematian Kristus. Ajar kami sungguh-sungguh hidup dibebaskan dari kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, kepahitan, amarah, dendam, pornografi. Semua hal yang tidak berkenan itu biar kami buang jauh dari hidup kami. Ajar kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Ajar kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Ajar kami menghormati pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami menghargai darah yang tercurah, daging yang tercabik itu Tuhan. Bahwa kami menghormati pengorbanan-Mu, karena kami tahu betapa besar kasih-Mu bagi kami. Ajar juga kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.